Guru dengan murid beda. Di mana bedanya? Ternyata Imam Maliki itu imam yang mendirikan madhab Maliki yang banyak berkembang di negara-negara Islam Afrika seperti Maroko, Tunisia, Aljazair. Beliau itu kunut, tetapi kunut sebelum ruku dan bacaannya pelan. Allahumma hdini fi man hadad wa afini fi man afait. Itu Imam Maliki. Imam Syafi'i muridnya kunut tapi beda tempat. Muridnya kunut tetapi selepas ruku bacaannya agak pelan. Tapi kalau jadi imam keras. Allahumma hdina fi man hadait. Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid tadi namanya Imam Hambali. Muridnya, tapi beliau beda dari gurunya. Kunut tapi sekali-kali. Maka beliau menyebutnya kunut nazilah. Kondisi terpaksa. Kalau ada angin puting beliung, ada bencana besar, baru Imam Hambali itu dengan jamaahnya itu kunut. Padahal gurunya beda kunutnya, tapi tetap kunut. Yang sangat jauh berbeda itu Imam Hanafi. Imam Hanafi banyak berkembang madhabnya yang ada di Cina, India dan Pakistan. Ternyata beliau tidak kunut. Imam Syafi'i memang tidak berguru langsung kepada Imam Hanafi karena tidak sezaman. Tetapi Imam Hanafi berguru kepada muridnya Imam Hanafi. Imam Syafi'i berguru kepada muridnya Imam Hanafi yang bernama Imam Hasan Syaibani. Saya sebenarnya tidak layak di kursi ini. Tapi kalau seandainya saya berdiri, sepertinya kaki saya sudah mulai capek. Karena kurang lebih 1,5 bulan ini saya keliling di Kalimantan Barat. Mulai dari beberapa bulan yang lalu, Tuan Guru Abdul Hakim, izinkan muridmu itu duduk sekali-kali di atas jenengan, tidak apa-apa kan? Beliau ini sahabat, teman baik saya, walaupun saya tidak berguru langsung kepada beliau, tetapi sebagai hamba Allah yang baik, tentu kalau ada orang salih, ada orang alim, sebaiknya kita melapangkan dada. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, beliau mengingatkan kepada kita, al-alimu la budda ayyattasi'a sadruhu. Orang alim, orang yang berilmu, tidak boleh tidak harus melapangkan hatinya. Saya yakin-yakinnya bahwa di antara kita ini ada orang alim, ada orang salih, ada ahli ibadah. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita bersama baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan syafaatul uzma, syafaat teragungnya. Karena memang kita ini tidak layak masuk neraka. Kita ini lebih layak masuk surga karena kita diciptakan oleh Allah sebagai umat terbaik dari nabi terbaik, dan kita adalah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mujtaba wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan bi anna la ma'budu bil haqqi fil wujud illa hu, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, wa ba'du. Saya mohon maaf juga karena memang suara saya sudah habis, Ibu.
Jadi suara saya ini serak sudah 1 minggu. Kalau dokter sudah menganjurkan saya untuk istirahat, Pak. Tapi saya jawab sama dokter, dokter, saya ini muslim. Sebagai seorang muslim saya punya kewajiban untuk saling nasihat menasehati di jalan Allah. Sementara tugas saya adalah da'i. Tugas saya adalah menyampaikan risalah, melanjutkan perjuangan Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon maaf kalau mungkin suara saya agak kurang jelas, karena memang saya sedang radang tenggorokan. Jadi terima kasih panitia sudah menyiapkan air minum yang sangat banyak untuk saya ini. Dari tadi datang air minum, duduk air minum, ceramah pun air minum lagi. Ini kayaknya pulang dari sini sehat enggak, masuk angin iya. Habib, orang tua kita, guru kita Habib Anis, terima kasih atas waktunya Habib. Semoga kelak Habib menyampaikan kepada datuk Anda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kami ini adalah umat beliau. Walaupun sampai hari ini kita belum menjadi umat yang terbaik, tapi saya percaya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Iyad bin Umar radhiyallahu an, "Idza ra'aitumur rajula i'tadul masajida fashhadu lahu bil iman," kata Nabi. Kalau engkau melihat seseorang masuk dalam masjid, kalau engkau perhatikan ada orang masuk dalam masjid, maka saksikanlah bahwa orang yang masuk masjid itu dia pasti dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang beriman itu tidak layak masuk neraka, sebab kata Allah Subhanahu wa taala, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dhalika 'indallahi fawzan 'azima. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Orang beriman itu kata Allah, dia lebih pantas masuk surga. Surga yang Allah janjikan, di mana datuk kita Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam Allah ciptakan di surga, kemudian diturunkan ke bumi, dan nanti akan kembali ke surganya Allah. Termasuk kita yang ada di masjid ini, saling saksikan kelak di yaumil qiyamah, ketika Allah memberikan kitab-kitab kita, ketika catatan amal kita diberikan oleh malaikat. Apa malaikat berkata kepada kita masing-masing? Iqra kitabak kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Baca catatan amalmu sendiri. Ini catatan amalmu. Ustaz Abdul Hakim, Habib Anis, ismukum karim marhumi, tapi bukan almarhum kan? Marhumi. Panitia masjid, panitia acara, dikasih kita catatan amal masing-masing. Iqra kitabak, kata Allah, baca catatan amalmu sendiri. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Cukuplah diri kalian yang menjadi saksi amal perbuatan kalian semasa kalian masih hidup. Berapa lama kita hidup? Ini nampaknya ceramahnya cuma 5 menit ini, Bu. Berapa lama kita hidup? Berapa lama kita menghabiskan waktu? Ini anak saya Haji Yudi ini, kalau di masjid tahan berapa jam? Setengah jam. Kalau di warung Abah Anis berapa jam? 2 jam itu pun tak balik-balik ya. Kalau kita duduk di warung kopi lama kita tak balik. Tapi kalau kita duduk di masjid Habib Uthman berapa jam gitu? Paling lama 5-10 menit, ditambah zikir mungkin 15 menit. Padahal kelak yang akan menjadi sebab kita masuk surga ini masjid ini. Yang sudah sumbang 1.000 rupiah
Rp1.000, yang sumbang beton, yang sumbang atap masjid, yang sumbang semuanya ini apa janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Anda yang sudah infak di jalan Allah untuk masjid ini. Rasulullah menyampaikan kepada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, "Man bana masjidan fid dunya yabtaghi wajhullah, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid-masjid Allah di atas bumi ini tujuannya hanya mengharap ridha Allah, Allah pastikan dia sedang dibangunkan istana yang paling indah di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisnis dengan orang bisa untung, tapi lebih sering rugi. Kita bisnis dengan orang lain bisa untung bisa rugi. Untung belum pasti, kadang-kadang modal habis. Tapi kalau bisnis sama Allah enggak, kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah ngajak kita semuanya berbisnis dengan Allah. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, kalau engkau mau, aku kasih petunjuk ke sebuah bisnis di mana bisnis ini tidak akan pernah rugi selamanya. Kalau kita kan senangnya bisnis dengan manusia, Pak. Tapi ketika kita masuk masjid, pastikan bisnis dengan orang itu selesai. Kita sedang berbisnis dengan Allah malam ini. Yang nyumbang untuk masjid, dia sedang berbisnis dengan Allah. Apa kata Allah? Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, berjihad di jalan Allah. Bi amwalikum, dengan hartamu. Wa anfusikum, dengan dirimu. Ki Abdul Hakim berjihad dengan ilmunya. Beliau Syekhul Mukri. Beliau seorang qari terbaik milik kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bu, suara saya jelas enggak, Bu? Jelas ya. Suara saya aslinya enggak kayak gini, Bu. Suara saya lebih bagus dari Ki Hakim sebenarnya. Cuma udah insaf, makanya sekarang jelek. Suara saya enggak gini, Bu. Cuma ini ya qadarullah, karena memang Allah menginginkan saya seperti ini. Tadi disampaikan oleh pembawa acara. Kata pembawa acara, kita diberikan kesempatan oleh Allah, kita diberikan kesehatan oleh Allah untuk hadir di masjid ini. Betul. Tetapi ternyata di belakang itu Allah yang memilih kita untuk hadir di masjid ini. Bukan kita yang memilih datang ke masjid, Allah yang memilih kita datang. Kenapa kadang rumah kita di depan masjid, tapi belum tentu kita orang pertama yang masuk masjid? Ini logika manusianya, Pak. Sebab apa? Allah kalau sudah menghendaki sesuatu, bagi Allah itu perkara mudah. Kadang-kadang yang rumahnya paling jauh, dia yang datang pertama ke masjid. Sebab apa? Ma yaftahillahu linnasi min rahmatihi fala mumsikalah. Kalau Allah sudah membuka rahmat di hati orang, kalau Allah sudah lembutkan hati kita, sebelum azan itu sebelum azan dikumandangkan, dia sudah duduk. Kenapa? Dia sedang rindu kepada Allah, zat yang menciptakannya. Dia sudah rindu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi ibu-ibu majelis taklim itu melakukan qasyidah, melakukan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti ibu sedang jatuh cinta kepada Rasulullah. Apakah Allah jatuh cinta kepada hamba? Iya, pasti. Boleh saya minum, Bib? Ini kok makin enggak karu-karuan. Bismillah, bismillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla. Rasulullah menyampaikan hadis qudsi, idza taqarraba al-'abdu ilayya sibran kalau ada hambaku yang mendekat kepadaku ukuran sejengkal, kata Allah, taqarrabtu ilaihi dhira'an, aku dekat kepadanya itu seukuran sehasta. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an, kalau ada hambaku yang dekat kepadaku dengan ukuran sehasta, aku dekat kepadanya dengan ukuran sedepah. Wa idza atani yamsi ataituhu harwalah, kalau hambaku itu datang dengan berjalan kaki, kata Allah, maka aku akan datang dengan berlari kepadanya. Kalau kita dekat kepada Allah, Allah pasti dekat kepada kita. Kalau kita dekat kepada Allah, Allah lebih dekat kepada kita. Kalau kita terburu-buru mendatangi Allah, maka Allah lebih cepat mendatangi kita. Tapi kalau kita malas datang kepada Allah, apakah kita berpikir Allah akan mendatangi kita dengan rahmatnya? Jangankan memusuhi Allah, di bumi ini tidak ada satu makhluk pun yang berhak menjadi musuh Allah, Pak. Gak ada. Yang layak untuk menjadi musuh Allah gak ada. Bahkan Fir'aun konon yang paling hebat itu gak layak. Namrud gak layak. Apalagi cuma kita. Maka ketika Allah memanggil kita dengan hayya 'alas shalah, kan Allah panggil, Pak. Allah masih memanggil kita dengan baik. Bagaimana seandainya Allah marah, kemudian Allah memanggil lautan, setiap saat lautan itu berdoa kepada Allah, ya Allah, izinkan aku menghancurkan manusia yang tidak beriman kepadamu. Apa jawaban Allah? Wahai laut, diamlah. Aku yang menciptakan mereka kok. Aku yang menjadikan mereka. Aku yang menjaga mereka dengan nikmatku. Aku yang mencukupi mereka dengan segala kebutuhannya. Aku yang lebih tahu dan lebih pantas memberikan sesuatu untuk mereka. Kenapa? Laut itu setiap saat berzikir kepada Allah dan tidak lupa kepada Allah. Kalau sampai Allah memanggil kita dengan panggilan lain, itu bahaya sudah. Bagaimana seandainya Allah panggil kita dengan gunung meletus? Bagaimana seandainya Allah memanggil kita itu dengan gempa bumi? Masih baik Allah memanggil kita dengan azan. Allah memanggil kita bukan dengan kebencian, tapi Allah memanggil kita dengan kasih sayang. Mumpung Allah masih baik kepada kita, kenapa kita sulit datang kepada Allah? Dan kita lebih senang dan lebih cenderung mengingat kepada yang lain selain kepada Allah. Mudah-mudahan malam ini adalah cara Allah untuk mengingatkan hati kita masing-masing. Mudah-mudahan ini cara Allah agar kita lebih cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saya sangat berbahagia karena diundang oleh Habib Anis. Walaupun kondisi suara saya seperti ini, tapi saya sudah janji dengan beliau, insya Allah saya hadir, Bib. Kalau saya sehat dan saya tidak ada halangan jadwal yang lain, saya datang. Nah, walaupun saya kurang sehat, tapi saya sudah janji dengan beliau. Berbicara tentang masjid, masjid itu di dalam Quran yang menjadi titik pangkal perjuangan sejarah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu 3 ditambah dengan Masjid Quba. Yang pertama Masjidil Haram,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat lahir di kota Makkah, rumahnya tidak jauh dari Masjidil Haram. Yang kedua, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah masjid di mana disebutkan tadi, dibacakan oleh Ustaz Abdul Hakim. Masjidil Aqsa yang ada di Palestina itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra diperjalankan dari Makkah Al-Mukarramah menuju Masjidil Aqsa Filastin atau Palestina. Dari situ Rasulullah Mi'raj, naik ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha hingga ke Mustawa, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla wa Ala. Salatnya umat Islam sebelum menghadap Baitullah, 16 bulan lamanya umat Islam itu salat menghadap Masjidil Aqsa. Sebelum ada perintah salat menghadap Masjidil Haram. Kemudian yang ketiga, Masjidun Nabawi. Masjid Nabawi itu masjid Nabi yang didirikan di Madinah. Walaupun masjid pertama yang didirikan di Madinah itu adalah Masjid Quba. Kenapa Quran bicara masjid? Kenapa Quran membahas masjid? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah radhiyallahu an bertanya, "Ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwalun?" Ya Rasulullah, masjid pertama kali yang dibangun di bumi ini mana ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Al-Masjidil Haram. Masjid yang pertama dibangun itu Masjidil Haram. Qultu thumma ayyun? Aku bertanya lagi kepada Rasulullah, setelah itu apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Al-Masjidil Aqsa. Masjid yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Wa qala Abu Muawiyah. Abu Muawiyah berkata, Masjidil Aqsa itu adalah Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, kam bainahuma? Berapa jarak antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu dibangun? Nabi menjawab, arba'una sanah, 40 tahun. Setelah Masjidil Haram, baru kemudian Allah membangun Masjidil Aqsa 40 tahun setelahnya. Terjadi perbedaan di antara para ulama mu'arrikh. Ulama tarikh berbeda pendapat. Siapa yang membangun Masjidil Haram? Sepakatnya ulama yang membangun adalah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Saya jelaskan sejarah singkatnya. Katanya Adam diturunkan dari surga itu bukan di Mekah, tapi di India. Iya, Adam diturunkan di India. Ibu kita Hawa diturunkan bukan di India, dipisah. Diturunkan di mana? Di Jeddah. Maka kota Jeddah 1 jam dari Mekah disebut Jeddah, artinya nenek. Kotanya nenek, maka disebut dengan Jeddah. Kalau Datuk, Jid. Kemudian Nabi Adam berjalan dari India mencari istrinya Hawa, dipertemukan di sebuah padang bernama Arafah. Yang hari ini setiap orang haji itu, kalau orang haji itu tidak wukuf, berarti hajinya batal. Karena puncak haji, ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, puncak haji itu apa? Al-Hajjul Arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Maka orang umrah tidak wukuf. Disitulah dipertemukan oleh Allah, disebut dengan padang Arafah. Setelah Nabi Allah Adam bertemu dengan Hawa di padang Arafah, kemudian Adam membangun tempat ibadah kepada Allah, Masjidil Haram. Dalilnya mana Ustaz? Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Kan begitu Ki Hakim dalam Quran. Quran mengatakan tempat pertama kali yang dibangun oleh Allah untuk ibadah itu Masjidil Haram. Katanya Nabi Ibrahim, bukan. Nabi Ibrahim itu membangun ulang karena Ka'bah itu pernah hancur pada peristiwa banjir taufannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sejarah singkatnya ini. Masjidil Aqsa siapa yang bangun? Sama Nabi Allah Adam.
tapi sempat direnovasi oleh Nabi Allah Ibrahim. Ada yang mengatakan, orang Yahudi bilang, oh bukan Adam tapi datuk moyang kami Yakub. Bukan Yakub. Yakub itu bapak moyangnya bangsa Israel, tetapi Yakub itu hanya merenovasinya. Kalau saya jelaskan sejarahnya bisa seminggu, Kiai. Nah, ini saya singkat-singkat saja ini ya Beb, ini biar faham kenapa Allah menyebut kata masjid, dua masjid yang Allah sebut. Artinya apa? Bahwa kita beribadah kepada Allah dari masjid ke masjid, dari waktu ke waktu. Ternyata hidup kita hanya antara satu adzan dengan adzan yang berikutnya. Kalau tidak mati subuh, zuhur kau mati. Kalau tak mati zuhur, asar kau mati, kata Allah. Tak mati asar, maghrib kau mati. Tak mati maghrib, lagi tidur kau mati, kata Allah. Waktu Isa, luar biasa, saya jadi sangat senang sekali bertemu dengan Ki Abdul Hakim. Apalagi ketika saya mendengar ayat yang jarang saya dengar. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Wah, ini puncaknya orang beriman di sini, Bu. Ada yang ingat ulama besar Indonesia, Buya Hamka? Buya Hamka, ingat? Kalau mau melihat orang Islam, lihatlah hari Jumat. Karena masjid pasti penuh. Tapi kalau mau lihat orang beriman, lihatlah waktu sholat subuh. Kenapa? Masjidnya penuh. Kalau mau lihat orang muslim, lihat nanti hari Jumat, kata Buya Hamka. Kenapa, Buya? Karena kalau Jumat, kalau sampai enggak sholat Jumat, memang terlalu dia. Padahal sholat subuh yang dibacakan oleh Ki Abdul Hakim, Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh adalah sholat yang disaksikan oleh ribuan malaikat. Masuk ke masjid, Bang Hasbullah ya, masih aktif Bang, di kepolisian masih Bang. Jangan garang-garang Bang ya. Ada malaikat yang lebih garang nanti Bang. Bu, Ibu, saya doakan Ibu senang sholat subuh, biar disaksikan oleh ribuan malaikat. Ibu berdiri berdoa kepada Allah. Ini nenek Pak ya, ini kan lagi musim perbedaan pandangan yang diperdebatkan. Seakan-akan kita paling tahu hukum hari ini. Saya sering sampaikan dengan adik-adik alumni saya yang alumni luar ataupun alumni Indonesia, jangan sok pinter, gampang. Yang sholat subuh pakai kunut masuk surga, sholat subuh tak pakai kunut sama masuk surga. Yang tidak masuk surga bukan yang tidak kunut, tapi yang tak sholat subuh. Imam Malik itu pendiri madhab Maliki. Boleh saya minum lagi Beb? Kalau tak boleh balik nampak nih. Bang Hasbullah lagi sakit sini Bang. Bismillah. Enggak masalah. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Saya runut pelan-pelan dari bawah ya, biar sekalian belajar ilmu sanad ini. Imam Bukhari itu imamnya ahli hadis. Imam Bukhari punya murid namanya Imam Turmudi, penulis kitab Sunan Turmudi. Imam Turmudi punya guru namanya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu menghafal 600.000 hadis. Diringkas oleh beliau yang kita kenal hari ini menjadi Sahih Bukhari, tidak lebih, kurang lebih 8.000, 7.000 lebih sedikit. Imam Bukhari itu berguru kepada ulama besar di bidang ilmu hadis. Yang paling faham hadis, pendiri madhab Hambali, namanya Imam Ahmad bin Hambal. Beliau menghafal 1 juta hadis. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada di dunia ini sehebat Imam Hambali dalam menghafal hadis. Imam Hambali ini gurunya Imam Bukhari.
Imam Bukhari berguru kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang kita kenal dengan Imam Syafi'i, penulis kitab dan pendiri madhab Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada ulama besar yang bernama Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, penulis kitab hadis namanya Muwatta. Imam Anas bin Malik itu tinggal di Madinah. Beliau berguru kepada tabi'in namanya Nafi'. Nafi' berguru kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar murid terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmunya Ki Abdul Hakim jelas. Dari Imam Turmudi turun ke bawah nanti sampai sama Ustadz Abdul Hakim. Yang tak jelas punya Yudi. Enggak, saya gurau-gurau saja Yudinya. Saya gurau aja. Karena Yudi ini ilmunya listrik. Bukan ilmu qiraah, ilmu listrik. Nyambungnya ke Thomas Alva Edison. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Guru dengan murid beda. Di mana bedanya? Ternyata Imam Maliki itu imam yang mendirikan madhab Maliki yang banyak berkembang di negara-negara Islam Afrika seperti Maroko, Tunisia, Aljazair. Beliau itu kunut, tetapi kunut sebelum ruku dan bacaannya pelan. Allahumma hdini fi man hadad wa afini fi man afait. Itu Imam Maliki. Imam Syafi'i muridnya kunut tapi beda tempat. Muridnya kunut tetapi selepas ruku. Bacaannya agak pelan. Tapi kalau jadi imam keras. Allahumma hdina fi man hadait. Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid tadi namanya Imam Hambali. Muridnya, tapi beliau beda dari gurunya. Kunut tapi sekali-kali. Maka beliau menyebutnya kunut nazilah. Kondisi terpaksa. Kalau ada angin puting beliung, ada bencana besar, baru Imam Hambali itu dengan jamaahnya itu kunut. Padahal gurunya beda kunutnya, tapi tetap kunut. Yang sangat jauh berbeda itu Imam Hanafi. Imam Hanafi banyak berkembang madhabnya yang ada di Cina, India dan Pakistan. Ternyata beliau tidak kunut. Imam Syafi'i memang tidak berguru langsung kepada Imam Hanafi karena tidak sezaman. Tetapi Imam Hanafi berguru kepada muridnya Imam Hanafi. Imam Syafi'i berguru kepada muridnya Imam Hanafi yang bernama Imam Hasan Syaibani. Paham Pak? Biar nggak ribut terus. Yang kunut monggo, yang nggak kunut silakan, tapi tetap sholat. Ada yang bilang, Ustadz saya malas datang ke masjid. Apa ini? Khairul Yakin. Ngapa malas? Sandal hilang terus. Kalau sandalmu hilang di masjid itu bagus. Yang tak bagus jangan sampai sandalmu tak sampai ke masjid. Berarti tak sholat. Kalau sandal emak-emak hilang, bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, sandal saya baru kemarin beli ya Allah, ternyata hilang pagi ini. Bagus. Karena nanti itu akan jadi saksi di yaumil qiyamah. Oh Mak Long, Mak Usyu, oh Mak Ngah. Nah, kalau Mak Ngah tuh hilang sandal di masjid, bagus. Yang tak bagus tuh kalau sandal Mak Ngah tak nyampe masjid. Nah itu pertanyaan. Nyampe masjid pun udah diusung orang. La ilaha illallah. Siapa meninggal? Mangga. Maka bagusnya itu kita sholat di belakang imam daripada disolatin di depan imam. Sebab disolatin di depan imam berarti innalillah. Berarti sudah paham ibu ya? Sudah paham? Sudah paham? Kalau sudah paham berarti ceramah saya selesai. Kan udah paham.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Para ibu-ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, berbicara tentang salat, pasti terjadi perbedaan di antara kita. Kalau ditanya kepada orang beriman, dia pasti mengatakan salat itu mudah. Tetapi bagi orang yang sedikit lemah imannya, dia mengatakan salat itu sulit. Bagi orang yang beriman, salat itu adalah panggilan paling spesial dari Allah. Salat kita, sujud kita itu yang bisa menentukan kita kelak di yaumil qiyamah. Apakah kita ashabul yamin atau ashabus shimal? Apakah kita golongan kanan atau golongan kiri, itu ditentukan oleh salat kita. Maka mumpung Allah berikan sehat, mumpung Allah berikan sempat, yuk mari usaha sekuat tenaga untuk tetap sholat, lebih-lebih sholat di masjid berjamaah. Sholat sendiri pahalanya cuma satu, itu pun belum tentu diterima. Tetapi sholat berjamaah pahalanya 27, insya Allah pasti diterima. Karena sepanjang kehidupan Nabi SAW tidak pernah beliau meninggalkan sholat berjamaah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Taha ayat 14 dan 15, Allah berfirman kepada Rasulullah, wa'mur bismillahirrahmanirrahim, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuka wal 'aqibatu lit-taqwa. Ya Muhammad, perintahlah keluargamu salat, perintah istrimu salat, perintah anakmu salat. Kata Imam Ibnu Katsir, sebenarnya perintah ini tidak mutlak untuk Nabi, sebab tidak mungkin istri Nabi meninggalkan salat, tidak mungkin anak Nabi meninggalkan salat, tidak mungkin keluarga mulia Nabi itu meninggalkan salat. Ayat ini untuk kalian, untuk kita, kata Ibnu Katsir. Wastabir alaika, bersabarlah waktu salat. Kita kan sering tidak sabar nih Pak Marhumin. Kita kan sering tidak sabar waktu salat. Pas bagian imamnya Ustaz Hakim lari semua. Apa pula 50 menit beliau imam. Panjang medam beliau tuh, dengar azan dengar takbir gemetar mak-mak tu. Allahu akbar. Bu RT colek balik. Apa balik? Oh, Ustaz Hakim lama dia kan. Nanti dia baca ayat tu pasti Al-Baqarah. Dari ayat 1 sampai ayat 100. Apa ndak bengkak kaki kita ni? Maka kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau salat bersama orang lain, maksudnya kalau engkau jadi imam, jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lama. Maka kalau jadi imam lihat ke belakang. Ada beberapa bacaan yang sering dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 20 bahkan 21 riwayat yang berbeda. Ada kalanya Nabi mengucapkan kalimat ketika jadi imam, aqimu sufufakum. Yuk luruskan saf-saf kalian. Ada kalanya Nabi mengucapkan kalimat istaw wa tarasu. Lurus rapatkan. Ada kalanya Nabi mengucapkan sawwu sufufakum. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Ada di kalimat yang berbeda, fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Ada 20 riwayat yang berbeda. Walaupun sering kita dengar di beberapa tempat itu as-salatu jami'ah rahimakumullah. Riwayatnya ada, tetapi riwayat ini dari, kalau tidak salah, dari Ibnu Umar, berkaitan tentang salat sunnah. Tapi tidak salah. Kalau mau pakai yang tadi, monggo. Tujuannya apa? Imam biar bisa menentukan apakah sholatnya dipercepat atau sholatnya diperlambat. Sebab waktu suatu masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang memimpin sholat berjamaah, di belakang ada anak kecil sedang menangis.
Kemudian Nabi sedikit mempercepat sholatnya karena khawatir anak itu kehausan pengen menyusu kepada ibunya, maka Nabi mempersingkat sholatnya. Jangan nanti kita balik dari pesantren main tes ayat. Ya Beb ya. Ayat pertama yang dibaca Al-Baqarah, ayat yang kedua dibacanya surah An-Nisa. Selesai jamaah kita sholat, selesai semua. Tinggal berdua ternyata gitu. Mana jamaah saya? Balik semua rupanya. Maka mulai besok imam di masjid Khairul Yakin ketika jadi imam boleh tengok ke belakang siapa jamaahnya. Apakah jamaahnya itu orang mukimin, apakah jamaahnya itu orang-orang musafir. Kalau musafir pasti banyak kebutuhannya, maka sebaiknya kita lebih arif, lebih adil ketika menjadi imam. Apa yang salah dari hidup kita? Ada yang sering tanya, Pak Ustadz, saya sering sholat, saya sering ibadah, saya sering sedekah, tapi kenapa saya miskin? Padahal kata Allah, la nas'aluka rizqa, aku tidak minta rezeki kepada kalian, nahnu narzukuka, kami yang menjamin rezeki kalian. Yang jamin rezeki kita siapa? Yang bikin kita kaya siapa? Yang buat kita miskin siapa? Tuh Bang Hasbullah. Masa nggak yakin Bang? Bukan gaji kita yang mencukupi hidup kita, bukan pekerjaan kita yang mencukupi rezeki kita. Enggak. Yang mencukupi rezeki kita itu Allah. Kenapa kita ragu kepada Allah? Coba kalau kita pakai akal yang sehat, kita sering melihat burung yang pagi-pagi terbang. Kita tidak tahu dia terbang kemana. Satu hari dia bisa terbang ratusan kilo. Bahkan mungkin dia ribuan kilo terbang. Apa yang ada di pikiran burung? Tawakal kepada Allah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berapa jam? Baru 15 menit. Betul lah si Kiji. Masa 15 menit Ji? Ini Zam Papua kali ini. Hah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab ini Pak, sebenarnya dulu adalah pengusaha perumahan. Ternyata perumahan itu bukan cuma sekarang Pak. Developer bahasa kita. Di sini ada developer Pak. Ternyata itu niru sahabat Umar itu. Tapi ketika beliau masuk Islam, habis harta beliau disumbangkan ke jalan Allah. Bersama Rasulullah beliau sumbangkan hartanya. Sampai ketika jadi khalifah, jadi presiden, ternyata baju beliau cuma 2. Satunya dipakai, satunya dicuci. Nanti satunya dicuci, yang sudah kering dipakai lagi. Dan itu bukan baju bagus, baju yang sudah penuh dengan tambalan. Padahal beliau itu khalifah, beliau itu presiden. Coba kalau presiden hari ini Pak, mungkin bajunya 2 lembar ya, atau 2 supermarket mungkin. Apa kata Rasulullah kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu? Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi. Kalau seandainya kalian itu tawakal kepada Allah soal urusan rezeki, kalau urusan rezeki kalian tawakal sama Allah, yang penting berangkat, ikhtiarnya cukup, bekerjanya sudah cukup, serahkan ke Allah. Jangan serahkan ke bos, jangan serahkan ke perusahaan, sandarkan ke Allah. La razaqakum, niscaya Allah yang menjamin rezeki kalian. Kama yarzuqut thair, sebagaimana Allah menjamin rezekinya burung yang sedang terbang. Taghdu himasa wa taruhu bitana. Burung itu berangkat pagi perutnya kosong, balik sore perutnya kenyang. Apakah kalian masih ragu tentang ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai gara-gara ragu dan tidak percaya kepada Allah, dia berani meninggalkan perintah Allah, salat. Padahal nanti ketika kaya, mati, harta ditinggalin, siapa yang ribut?
anak cucu. Kita mati, harta kita numpuk, salah-salah, anak kita ribut. Orang Arab pernah bersair, amwaluna lidawil mirathi najma'uha, adwaruna li kharabid dahri nabniha. Kita kumpulkan harta yang bertumpuk-tumpuk, yang banyak tiada batasnya, suatu hari menjadi perebutan anak cucu. Rumah yang bagus seperti istana yang paling megah sekalipun, suatu hari pasti dihancurkan oleh waktu. Mati kita berkalang tanah, yang masih abadi cuma sedekahnya. Harta kita yang banyak triliunan di bank, tidak bisa kita nikmati lagi karena kita mati. Ternyata yang dinikmati mungkin hanya 5.000 rupiah. Mana itu waktu lewat ke masjid numpang kencing, bukan numpang sholat, masukkan tok. Maka ada ribuan manusia, jutaan manusia, bahkan miliaran manusia yang sudah mati itu berkata kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Yang sudah mati itu berkata kepada Allah di dalam kuburnya, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, seandainya engkau mundurkan kematianku sesaat saja, fa asaddaqa, nanti kalau aku hidup lagi ya Allah, aku akan bersedekah, mau nyumbang masjid Khairul Yakin, mau nyumbang pondok pesantren, mau menyumbang pondok tahfidzul Quran punya Ki Abdul Hakim ya Allah, wa akum minas sholihin, selepas itu aku akan sholat ya Allah, dulu lupa sholat gara-gara kopi di aming jadi lupa ya Allah, ngopi di aming tahiyat. Pagi-pagi kami berangkat ya Allah, di ambil tahir ya Allah. Tak lama selepas itu kami berangkat lagi ya Allah, makan roti canai ya Allah. Di warungnya Habib Anis ya Allah. Lupa kami tak balik-balik ya Allah. Nah sekarang kami nak salat ya Allah, dijawab oleh Allah dalam ayat yang lain, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai matimu, sudah tiba ajalmu, tak mungkin bisa mundur dan tak bisa dimajukan, walaupun itu hanya sesaat saja. Mumpung sehat, mumpung sempat, mumpung kuat, yuk kita berangkat masjid, penuhi masjid kita, habis sholat tengok ke atas, ya Allah, masjid ini masih lama ya Allah. Balik ke rumah langsung panggil istri, mak, gelang masih ada mak. Gelang yang mana bang? Yang 40 gram. Alah, dah lama masuk gadai bang. Ya kau tak ada gelang, yuk cincin. Bang, satu-satunya cincin cuma cincin nikah kita bang. Allahu Akbar. Tak ada yang lain, tak ada bang. Yang ada apa? Yang ada cuma surat tanah. Berani? Tak berani. Ini sertifikat satu-satunya bang. Mohon jangan ku tinggalkan ini ke Datuk. Datuk turun ke bapak, bapak turun ke saya. Tega betul lah bang. Padahal yang di belakang masjid, ukuran tanah yang paling murah 2 meter kali 40, tak pakai sertifikat, gratis. Tapi sekarang bayar kan? Niru-niru Cina rupanya kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tadi disampaikan oleh panitia, sebentar lagi kita mau masuk Ramadan. Perbanyaklah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Semoga emak-emak semuanya Allah berikan barakah di bulan Rajab dan Sya'ban, dan kemudian dipertemukan dengan Ramadan. Kita ini manusia pilihan, bersyukur kepada Allah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Saya malam ini dijemput oleh teman-teman dan sahabat-sahabat ini. Ini mudah-mudahan kelak kita berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oh iya Pak RT, ada Pak RT Pak? Mana Pak RT? Pak RT mana?
Iya. Hati-hati Pak RT. Karena jabatan Anda itu amanah dari Allah. Walaupun itu hanya RT, tapi pimpinan tertinggi negara bukan presiden Pak, tapi RT. Karena ujung tombak paling depan, yang paling tahu tentang kebutuhan rakyat dan umat itu RT. Presiden kadang nggak paham Pak. Yang paham itu sampean. Khawatir nanti sampean malah ada razia anggaran di akhirat. Tanda tangan Anda itu berharga. Jangan belok sikit. Ditambah 0 10 juta jadi 100 juta. Hati-hati. Saya sedang mengingatkan kata sahabat Umar radhiyallahu anhu bahwa sayyidul umam khadimuhum, pemimpin umat itu harus melayani umat, bukan dilayani. Kebalik Pak. Saya tidak sedang mengkritik siapapun, tidak. Saya bukan tipe pengkritik, bukan Pak. Saya tidak sedang mengkritik siapapun, hanya sekedar mengingatkan bahwa jabatanmu itu amanah. Dan amanah yang paling disesali kata Nabi, hal yang paling disesali oleh kalian nanti di akhirat adalah amanah. Kenapa ya Rasulullah? Kalau amanah itu engkau minta dan kau tidak mampu melaksanakannya, kau tidak mampu melaksanakan, Allah tidak menolongmu di dunia apalagi di akhirat. Tapi ketika umat meminta kepadamu dan kau mampu melaksanakannya, maka Allah akan menolongmu. Di yaumil qiyamah Allah akan menolongmu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kalian para pemimpin, karena adil mendekatkan kalian kepada ketakwaan di jalan Allah. Mau seperti apapun, termasuk Pak RW. Ada Pak RW? Wah, ini saya tak bisa ngegas dengan beliau Pak. Nanti tak salim pula kan saya. Bu, Ibu, iya karena ini mau Ramadan, apa yang sudah Ibu persiapkan? Hah? Baju lebaran. Wah, itu istrimu, bukan istrinya Habib. udah nyiapin, udah aman Pak Ustadz. Aik kaleng udah, emping sudah, arisan daging beres, baju udah aman dah. Ini macam cerita bini saya nampak nih. Jadi ceritanya begini Mak. Saya ini pulang ke Indonesia sekitar tahun 2000-an. Kemudian saya menikah dengan perempuan Cianjur. Pulang ke Pontianak saya tahun 2006-2007. Singkat cerita saya bawa ke Pontianak. Yang konon kata istri saya, Pontianak masa itu kota antah berantah. Karena panasnya luar biasa. Kami tinggal lama di Jawa Barat. Jawa Barat itu kan dingin sekali Pak. Nyampe ke Pontianak panasnya luar biasa. Saya ditanya dengan istri, Bi, bedanya Jawa Barat sama Pontianak di mana? Panasnya. Ngapa beda? Mungkin mungkin karena inilah adalah cara Allah biar orang Pontianak ini lebih banyak berdoa sama Allah. Jadi 3 tahun lalu menjelang akhir Ramadan saya ngomong dengan istri, Mi, saya ada sedikit rezeki, berangkatlah ke pasar. Siapa tahu Umi mau beli baju sepotong 2 potong untuk lebaran. Istri saya jawab dengan lembut, ndak usah Bi, saya ikhlas kok. Yang penting bagi saya kan puasa, ibadah tenang di Ramadan. Senang dengarnya saya Pak. Alhamdulillah ya Allah, ndak sia-sia saya nikah dengan dia ya Allah. Kok macam ini semua, biar 10 aku kawin ya Allah. Besoknya saya tanya lagi dengan istri, Mi, enggak ke pasar? Ini udah tanggal 27 loh. Udah Bi, nggak apa-apa. Saya kan sudah senang, udah bisa begini-begini. Soal baju lebaran mah gampang. Alhamdulillah. Sudah senang saya Pak. Ternyata besok tanggal 28 musibah datang. Siang saya duduk depan pintu, pagi panas-panas Ramadan. Tak lama datang yang bawa paket. Paket. Iya Bang. Kemana Bang? Paket Pak Haji. Siapa yang paket Bang? Namanya Ibu Mia Sumiati Zen. Wah, itu bini gue dong. Ya udah Bang. Berapa Bang? Udah dibayar belum?
Belum Pak Haji. Kok belum bayar? Ini namanya COD. Apa COD bang? Cash on delivery. Maksudnya bayar di tempat. Waduh, 2 hari dipuji-puji jadi begini nih. Udah bayar. Sore datang lagi dia. Paket. 1 hari, 2 hari, 7 paket datang. Pas malam takbir udah gelisah, dia tak ada baju. Dia tak tahu ternyata paketnya saya simpan. Mi, ini malam lebaran. Umi ndak maaf-maafan sama Abi, ndak minta maaf gitu. Biasa aja katanya. Udah tiap hari salaman katanya kan. Saya udah ngerti, wah pasti gelisah nih. Takut nggak dateng kan? Apaan tuh katanya kan. Mi, begini duduk dulu. Saya ini dapat kiriman dari temen. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Surabaya, ada dari Bandung. Apaan? Paket. Yang ini temenku namanya Shopee. Yang ini Tokopedia. Yang ini Lazada. Itulah perempuan, Pak. Memang sifatnya perempuan senang berhias. Kalau istri bapak tak senang berhias, bapak bisa tak balik-balik ke rumah. Cobalah istri bapak di rumah. Andalannya daster pagi, daster malam, daster ketemu sore pagi, daster terus. Nabi SAW selalu memuji istrinya dengan pujian-pujian yang indah. Mulai besok Bang Hasbullah, ubah panggilan abang. Abang biasa panggil istri, panggil apa bang? Panggil mak neng. Alah bang. Rubahlah bang. Nabi SAW. Ini udah habis waktu saya ini. Karena suara saya habis berarti habis waktu saya. Nabi SAW itu Bu. Saya cerita sedikit tentang istri Nabi ya. Istri Nabi yang paling muda namanya Aisyah bintu Abi Bakrin. Beliau adalah putri dari sahabat Abu Bakar. Nabi itu punya 4 sahabat utama. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Uthman bin Affan radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ini sahabat utama. 2 menantu Nabi, 2 mertua Nabi. Yang mertua Nabi pertama Abu Bakar, karena Nabi menikah dengan putrinya Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua Umar, karena Rasulullah menikah dengan putrinya yang bernama Hafsah. Yang sahabat yang ketiga Uthman itu menantu. Karena pernah menikah dengan Siti Ruqayyah dan Ummi Kalthum. 2. Ruqayyah wafat radhiyallahu anha, digantikan oleh adiknya Ummi Kalthum. Maka sahabat Uthman menantu Nabi diberikan gelar Dzunnuraini wal Hijratain. Yang keempat sahabat Nabi namanya Ali bin Abi Thalib, dan itu menantu beliau karena menikah dengan Fatimah Zahra. Nah, sikap Nabi terhadap istrinya, Nabi itu adalah seorang pemimpin yang hebat di medan perang, tegas ketika menghadapi musuh, tapi ketika pulang Nabi adalah suami yang paling penyayang terhadap istri dan anak-anaknya. Nabi selalu mengucapkan kata-kata yang indah yang tidak pernah menyakiti telinga istrinya. Mungkin agak beda dengan kita, bukan beda, jauh. Tengok istri kusut. Dah mulai wajah musam. Oleh karenanya contoh utama kita dalam hal ibadah, dalam hal kehidupan rumah tangga, dalam hal apapun adalah Rasulullah Muhammad SAW. Dan beruntunglah kita karena Allah mengumpulkan kita di majlis yang mulia. Janji Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kata Nabi, barang siapa yang mencari jalan kemudahan di jalan Allah dengan ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang ahli ibadah, menjaga salatnya, serta menjaga amaliyahnya, menjaga hubungan baik dengan tetangga yang ada di sekitarnya. Semoga Allah merahmati kita semuanya dan masjid yang mulia ini segera dapat realisasi, selesai dalam waktu yang cepat agar bisa kita pergunakan nanti pas
pas di bulan Ramadan. Karena barokah pengajian malam hari ini, mudah-mudahan banyak di antara para dermawan, orang-orang yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, agar ini menjadi tabungan terbaik kita ketika nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf karena insya Allah tanggal 24 hari Jumat saya berangkat beserta keluarga, istri ke Makkatul Mukarramah untuk melaksanakan umrah. Mudah-mudahan saya dimudahkan perjalanan dan pulangnya. Saya doakan semuanya, mudah-mudahan mudah umrahnya, mudah-mudahan digampangkan umrahnya, mudah-mudahan digampangkan hajinya, dan menjadi haji yang mabrur dan menjadi umratan yang makmur. Terima kasih hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf kepada para habib yang mulia, para syarif-syarif, para kiai, para ustaz, dan para imam, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.